Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Aluna Zifana Minata dari kelas 10-8. Dan perkenalkan, nama aku Rizka Dwi Anjani dari kelas 10-8. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi sosiologi. Mulai dari pengertian menurut para ahli, objek kajiannya, tokoh dan teori, karakteristik, fungsi, sampai peran seseorang sosiolog. Yuk kita mulai! Yang pertama, kami akan bahas definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, kita akan bahas dulu pengertiannya dari Auguste Comte. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Lalu selanjutnya menurut Emile Durkheim. Emile Durkheim bilang, sosiologi itu ilmu yang mempelajari faktor sosial, yaitu hal-hal yang mengatur perilaku manusia. Lalu dari Max Weber mengatakan sosiologi adalah ilmu yang memahami tindakan sosial manusia. Dan menurut Peter L. Beger, sosiologi mempelajari hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah objek kajian sosiologi. Sosiologi mempunyai dua objek kajian, yaitu yang pertama objek material, yaitu masyarakat itu sendiri. Yang kedua objek formal, yaitu hubungan sosial dan proses sosial yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, kita akan membahas tokoh dan teori sosiologi. Ada beberapa tokoh penting dalam sosiologi. Yang pertama yaitu Auguste Comte dengan teori positivisme, yang menjelaskan bahwa masyarakat berkembang lewat 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Yang kedua, ada Emile Durkheim dengan teori faktor sosial yang mengatakan bahwa norma dan nilai sosial bisa mengendalikan perilaku individu. Yang ketiga adalah Karl Marx dengan teori konflik sosial yang menyebutkan bahwa perubahan sosial terjadi karena pertentangan antar kelas. Dan yang terakhir Max Weber yang menentangkan pentingnya tindakan sosial dan makna di baik perilaku manusia. Dan yang keempat adalah karakteristik sosiologi. Sosiologi mempunyai beberapa ciri atau karakteristik, yaitu yang pertama empiris, artinya berdasarkan fakta nyata. Yang kedua teoris, sosiologi selalu menghasilkan teori. Yang ketiga formulatif, artinya teori-teori sosiologi bisa berkembang dan diperbaiki. Dan yang keempat non etis, sosiologi tidak menilai baik atau buruk atau suatu gejala sosial. Nah, yang kelima, kita akan membahas tentang fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi dalam kehidupan antara lain yang pertama sebagai perencanaan sosial untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan. Yang kedua sebagai pemecah masalah sosial, membantu memahami dan mencari solusi masalah masyarakat. Yang ketiga sebagai alat pembangunan sosial, karena membantu memahami perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, dan sebagai penelitian sosial yang berguna untuk dasar pengambilan keputusan. Yang keenam adalah peran seorang sosiolog. Seorang sosiolog bisa berperan sebagai yang pertama peneliti sosial yang meneliti masalah-masalah sosial di masyarakat. Yang kedua konsultan kebijakan yang memberi masukan pada pemerintah atau lembaga. Yang ketiga pendidikan yang mengajarkan ilmu sosial kepada orang lain. Dan yang keempat, mediator konflik, membantu menyelesaikan pertikaian antar kelompok. Yang kelima, dan pengembang masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang materi sosiologi, mulai dari pengertian, tokoh, teori, sampai peran sosiolog. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami apa itu sosiologi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.